Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Jarva Channel, di channel kesayangan ini. Oh iya, buat awal-awalnya aku mau ngingetin, jangan lupa ya di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video yang insya Allah nantinya bermanfaat kayak gitu. Oke, di sini aku mau sharing, berbagi hal tentang tips untuk jadi penyiar radio. Sebenarnya ada beberapa hal pernah aku ngomongin sih. Yang pertama adalah pede. Jadi memang harus pede. Itu modal buat kerja di mana aja sih. Kalau tanpa pede aku rasa juga nggak akan bisa berkembang, karena ya kita harus bisa membawa diri gitu, harus pede, berani tampil beda kayak gitu. Terus selain pede juga kita harus punya kecakapan yang mumpuni. Kecakapan yang mumpuni itu maksudnya kalau sebagai penyiar radio, di samping kita punya PD, kita juga harus punya basic suka ngomong. Karena untuk jadi penyiar radio itu yang lebih diutamakan itu adalah suara kayak gitu. Nggak harus melulu suara yang merdu syahdu gitu ya, enak didengar, tapi yang penting bisa dicerna kayak gitu. Selain itu juga harus sebagai penyiar, supaya bisa didengar oleh pemirsa di ruang dengarnya masing-masing, harus memiliki artikulasi yang jelas, kayak penyebutan, kayak ngomong biasa gini, cuman memang harus jelas. Kalau ngomong mulutnya dibuka supaya tidak kayak gremeng gitu. Jadi supaya bisa didengar dan dicermati dengan sejelas-jelasnya, info yang kita sampaikan bisa sampai seperti itu. Selain itu juga harus ada penekanan-penekanan tertentu pada part-part yang mau kita sampaikan kayak gitu ya. Selain itu juga harus kayak frekuensinya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat kayak gitu. Kalau terlalu cepat nanti takutnya ada beberapa hal yang miss, tidak bisa ditangkap oleh pemirsa atau pendengar yang mendengarkan siaran kita. Kalau terlalu lambat itu juga akan terkesan loyo dan lotoy, nggak semangat gitu ya. Padahal jadi penyiar itu harus menyebarkan semangat dan juga harus selalu ceria. Itu bisa kita tunjukkan dengan smile voice. Smile voice itu kalau misalnya kalian bisa lihat dari tadi aku kan ngomong sambil senyum-senyum. Nah itu maksudnya aku mau nunjukin ke teman-teman semuanya apa itu yang namanya smile voice. Smile voice itu adalah suara yang kita keluarkan dengan ekspresi senyum. Itu akan berbeda ketika kita tidak dengan smile voice. Misalnya aku ngomong kayak gini, tentunya kan bisa dilihat ya, tidak bersemangat dan suaranya berbeda dengan saat memberikan smile voice seperti itu. Ini langsung aku praktekin contohnya ya, kayak gitu. Selain tadi sudah ada beberapa poin, di situ juga kita harus bisa up to date. Dan juga up to date itu maksudnya gercep dengan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya nih kemarin tanggal 21 April, ini bulan April ya, videonya dibuat. 21 April itu adalah Hari Kartini. Nah, di situ kita bisa selipkan informasi tentang Hari Kartini. Kenapa kok bisa dijadikan tanggal 21 April itu sebagai Hari Kartini kayak gitu. Itu bisa kita sampaikan info-infonya. Terus kayak yang misalnya saat ini sedang marak terjadi kayak di India, lagi marak-maraknya ada badai tsunami corona, karena memang di sana sih kalau aku lihat-lihat dari berita-berita yang ada, masyarakatnya itu seolah mengabaikan seperti itu. Jadi mereka seperti biasa saja. Jadi akhirnya sekarang terjadilah yang namanya badai corona, banyak korban di mana-mana. Hampir setiap hari di sana itu melakukan kremasi untuk istilahnya merawat jenazah-jenazah yang terkena COVID ini kayak gitu ya. Harus up to date dan harus tanggap. Selain itu juga sebagai penyiar harus memiliki rasa empati kayak gitu ya. Ya memang itu untuk pekerjaan apa saja sebenarnya itu lumrah ya. Ada di setiap jenis pekerjaan, itu adalah hal-hal pokok kayak gitu. Terus juga kita harus, selain itu ada beberapa hal lagi, kita harus terus menerus belajar, haus ilmu seperti itu. Karena yang namanya orang hidup itu tidak ada yang cukup. Kayak kata temen aku sih, ini kan bulan puasa ya, kita tuh harus puasa. Kita sebagai manusia harus puasa. Selain karena itu perintah, juga karena manusia itu kurang puas, makanya harus dipuasain kayak gitu. Sedep kan, mantep kan. Gitu deh, itu dari salah satu teman aku. Terus juga selain itu harus bisa networking kayak gitu ya. Sebagai penyiar radio itu sebenarnya salah satu keuntungan untuk ini ada motor lewat. Maaf ya, ini karena memang di pinggir jalan banget, jadi memang ya ada motor, walaupun malam tapi memang masih ada beberapa yang lewat.
selain apa tadi aku jadi ke distract sendiri sama omongannya. Kita harus bisa networking, karena salah satu keuntungan kita jadi penyiar adalah kita bisa kayak apa namanya, labeling. Kok labeling sih, apa ya istilahnya, jadi kayak apa ya, pengenalan nama kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku punya salah satu penyiar favorit nih, tapi di radio tetangga gitu, aku sebutin di sini nggak apa-apa ya, itu biasanya aku denger di MBS. Kita ada acara di Puri Funky, ada penyiarnya namanya Mbak Ayu Kamarate. Di situ dia kemarin baru aja menyabet yang namanya penyiar terbaik kayak gitu, penyiar terbaik 2021. Selamat Mbak Ayu, aku pengen nyusul, cuman nggak tahu ya nanti takdir membawaku ke sana atau tidak. Kayak gitu. Aku sebenarnya salah satu cita-cita aku sih untuk nyusul Mbak Ayu jadi penyiar terbaik, tapi entah kapan, aku baru aja terjun, masih hitungan hari, masih bisa dihitung jari kayak gitu. Nah terus selain itu juga kita kan tadi haus ilmu, networking, labeling, itu salah satu keuntungannya sih kita jadi penyiar. Selain itu juga kita bisa lebih enggak sih, aduh ada suara banyak motor, biasanya sepi tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini salah satu kata yang sering aku ucapin, ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sih kayak gitu sih. Udah ada beberapa poin tadi, mungkin besok akan aku rangkum lagi tips-tipsnya yang lebih terarah kayak gitu. Ini aku sembarang ngomong aja, tiba-tiba malam-malam, ini jam berapa sih, tahu deh jam berapa, teringat itu aja. Terus nanti di bawah sini di deskripsi juga akan aku lampirin on air saat aku siaran secara live. Dan disitu aku memang kemarin sudah dilepas sendiri langsung sama direktur dari radio tempat aku kerja, namanya Romika FM ya. Kalian bisa ada di YouTube channelnya Romika FM, ketik aja ROMIKA FM spasi 107.9. Di situ ada apa ya, siaran-siaran yang kita on air kan kayak gitu. Sebagian besar yang kita siarin sih ada di situ gitu. Bisa aja cari, kalau aku nama radionya, nama udaraku itu Nana, tapi masih bingung sih, belum dapat nama lengkapnya apa kayak gitu. Nanti aku tampilin linknya yang aku siaran di bawah sini. Mungkin ada beberapa kemarin yang kelewat, karena aku tuh sebenarnya setiap siaran mau bikin tips, tapi ternyata tidak seindah itu kawan-kawan, tidak semudah harapan. Tapi ya ya nggak apa-apa, aku udah berusaha buat ngasih tipsnya ke kalian. Terus aku kemarin juga dapat banyak masukan. Jadi sebenarnya kita bertiga, kalian yang mengikutin cerita aku dari awal, gimana awalnya aku jadi penyiar sampai hari ini, itu tuh ada 3 teman aku ya. Ada aku, Bekti, dan juga Mbak Lisa. Itu kita sama-sama penyiar yang satu rekruter, kayaknya satu angkatan gitu. Satu angkatan bareng-bareng. Itu kita belum dikumpulin lagi. Baru waktu itu kumpul pertama itu di tengah-tengah training, waktu kita training. Katanya kita bakal dikumpulin lagi entah kapan itu untuk koordinasi lebih lanjut. Cuman kemarin nggak sempet dikumpulin, tapi cuma langsung aku kayak di infoin secara pribadi sama direkturnya untuk siaran dilepas sendiri kayak gitu. Udah aku jalanin kemarin, dan ternyata kabar baiknya semua teman-teman aku yang satu angkatan itu juga begitu. Jadi semuanya memang sudah dilepas, tapi memang karena mungkin belum sempet waktunya untuk ngumpulin, ya sudah, akhirnya aku senang karena memang aku maunya kita maju bersama, berkembang bersama kayak gitu, berkembang baik bersama gitu ya. Buat ya suatu saat kapan itu Mbak Lisa sama Bekti nonton ini, aku ucapin selamat buat kalian. Kalian adalah orang-orang baik dan orang-orang terpilih. Aku merasa beruntung kenal sama kalian. Makasih banyak ya. Kita belajar bareng lah, kita belajar bareng. Terus aku mau cerita, aku dapet cukup lumayan ilmu gitu. Ada banyak masukan, kayak misalnya aku harus jangan terlalu cepet ngomong, terus kayak apa aja yang harus diomongin saat siaran kayak gitu. Terus lagu-lagu apa, formatnya lagu apa di acara ini itu kayak gitu. Terus mixing, itu ada alat namanya mixer, itu buat mixing suara-suara. Jadi ada panelnya dan cukup banyak, dan aku nggak paham semuanya, belum paham semuanya, baru beberapa diajarin kayak gitu. Ya mungkin sementara ini nggak tahu sih namanya tips apa cerita, tapi sebenarnya ini tips yang aku bungkus dalam cerita kayak gitu. Thank you for watching. Jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Itu penting banget buat aku. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. See you baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you semuanya.